Dari Kabupaten Padang Pariaman, CGP Angkatan 4. Sekarang ada tugas tentang wawancara dalam kepemimpinan eksplorasi konsep nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada 4 kasus yang akan kita uraikan, tetapi ada satu kasus yang terkait dengan materi yang diberikan. Ada teman sejawat saya di sini, Ibu Desi ya, dari SMP 4 di Kota Sungai Sari, mengajar di kelas 7 dan di kelas 9. Beliau adalah guru yang humble dan tergolong disiplinnya tinggi kepada peserta didik gitu. Jadi Bu Desi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bisa kita mulai, Bu? Jadi di sini ada kasus yang akan saya bacakan dulu. Nanti setelah itu saya akan meminta bagaimana tanggapan Bu Desi terhadap kasus ini seandainya kejadian kasus ini ada di sekolah kita, seperti itu. Gitu. Jadi kasusnya Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Paralel berarti berhubungan. Setelah itu ruangan kelas Ibu Tati persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas batuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, seandainya kasus ini terjadi di sekolah kita dan Ibu Desi adalah Ibu Tati, apa yang harus Ibu Desi lakukan? Saya sebagai Ibu Tati. Ya. Bukan. Bu Desi sebagai guru yang melihat perilaku Ibu Tati tadi kepada murid tersebut. Bisa diulang lagi tadi? Oh iya. Jadi ada seorang anak murid duduk di luar dalam panas terik matahari seperti ini. Dia sepertinya kena hukum dan menghadap ke kelas Bu Tati. Dan Bu Tati tidak menghiraukan anak murid tersebut. Dan bagaimana tanggapan Ibu melihat kejadian tersebut? Mungkin saya terlebih dahulu menanya ke dia, itu apa yang telah dia lakukan, kesalahan sama dengan duduk, apa salahnya, kenapa dia di luar kan, sampai Ibu Tati mungkin ngasih hukuman seperti itu kan. Kalau misalnya guru sampai terlihat tidak memperdulikan siswa di depan kelas, berarti itu lumayan oleh anak itu ya. Jadi saya kemungkinan mungkin nanya dulu ke anak tersebut, kamu sudah membuat apa, ngapain kamu di situ, apa yang tidak disukai oleh Bu Tati yang membuat apa. Habis itu baru di luar di belakang itu baru saya menghubungi apa tuh. Ya, jadi seperti itu. Jadi Bu Desi akan melakukan tindakan kepada siswa tersebut, menanyakan kembali ya. Soalnya itu di luar area saya akan istilahnya kan dia belum bisa sama lagi kan. Apakah Ibu Desi merasa kasihan kepada anak tersebut atau bagaimana kalau melihat kejadiannya seperti itu? Kalau saya melihat dari awal prosesnya, misalkan sudah sekian menit misalnya, kasih juga kan. Tapi kan itu misalnya sudah di luar ranah saya sebagai pelajarnya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, kira-kira Bu Desi bisa tidak
kelas Bu Desi. Ah, Bisa Bu Desi juga mempengaruhi teman di kelas sebelah Bu Desi yang lainnya memperhatikan anak tersebut gitu. Kenapa sampai Bu Tati membiarkannya tetap di situ? mungkin bisa menjadikan anak yang di luar itu sebagai contoh ya, itu contoh kalau kita melakukan pelanggaran itu bisa saja ngasih pendidikan macam-macam contohnya itu misalkan bisa dikasih arahan beasiswa di kelas saya untuk contoh lagi di sini ya Oke. Jadi kita sebagai guru tetap mempunyai nilai-nilai kebajikan yang tetap berpihak kepada murid ya Bu Desi ya. Jadi walaupun anak kita tetap seperti itu, walaupun dia melakukan kesalahan, mungkin rasa kasihan di dalam diri kita kepada mereka tetap ada dan nilai-nilai itu tidak akan pernah hilang mungkin kita sebagai guru. bisa kita abaikan. Iya, tidak bisa kita abaikan. Oke, terima kasih banyak Ibu Desi atas waktunya. Ya, Semoga sama-sama. studi kasus ini sudah kita temukan solusinya supaya kalau seandainya ada kasus-kasus serupa yang terjadi di lapangan kita bisa menerapkannya. Terima kasih. Sama-sama.